على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم innamal mu'minuna ikhwah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man da'a man qatala ala asabiyah laisa minna man mata ila asabiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala masih di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh barokah ini, di mana hari-harinya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan, di mana ketika seorang muslim berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Untuk itu, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang solih yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an yang tadi saya bacakan, di mana sesungguhnya seorang muslim itu adalah bersaudara. Dan bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadisnya, laisa minna, tidaklah termasuk golonganku, man da'a ila asabiyah, orang yang menyeru kepada asabiyah, kepada golongan. Laisa minna man qatala ila asabiyah, dan tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW, orang yang berperang karena asabiyah. Dan laisa minna man mata ila asabiyah, dan tidak termasuk golonganku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati karena asabiyah. Di mana hadis tadi menunjukkan bahwa kita sebagai kaum muslimin haram mengajak, berperang, bahkan mati karena asabiyah. Jadi apa yang kita lakukan tadi semata-mata karena sikap asabiyah kita. Dan bahkan kita sebagai kaum muslimin dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah umat yang satu. Ya, karena di antara muslim adalah bersaudara. Jadi tidak boleh kita menyakiti saudara kita, menzalimi saudara kita. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, di bulan yang penuh barakah ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Islam datang kepada kita, kepada umat manusia, adalah untuk menghilangkan sekat-sekat pembatas, yang mana di dalam pandangan Islam tidak ada yang namanya bangsa, golongan,
suku, dan warna kulit yang lebih unggul satu dengan yang lainnya. Ketika dia mengaku sebagai seorang muslim, maka sama derajatnya mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diikat dengan satu kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika siapa saja yang berucap atau bersaksi dengan kalimat tauhid itu, maka dia adalah saudara kita, saudara seiman, saudara seakidah, karena Tuhannya sama, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulnya juga sama, yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang diutus kepada kita, dan juga kitabnya sama, yaitu Al-Quranul Karim, dan tentunya arah kiblatnya pun sama, yaitu Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang kaum muslimin adalah bersaudara, yang sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara mereka. Terkait ayat di atas, di mana Imam Ali As-Sabuni dalam Safa At-Tafasir antara lain, beliau menyatakan bahwa persaudaraan karena faktor keimanan itu lebih kuat dari persaudaraan karena faktor nasab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan tentu yang kedua tadi, ketika baginda Rasulullah menyerukan agar kita kaum muslimin membuang jauh sifat asobiyah, yang mana dengan asobiyah tadi bisa memecah belah persatuan kaum muslimin, karena merupakan tipu daya syaitan, tipu daya musuh-musuh Allah yang tidak ingin kaum muslimin bersatu, yang tidak ingin kaum muslimin menjadi kuat, yang tidak ingin kaum muslimin menjadi suatu kekuatan besar, yang negaranya menjadi negara yang superpower. Itu merupakan tipu daya setan karena sifat asobiyah tersebut. Bahkan pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, di mana ketika suku Ansor meminta pertolongan, ketika terjadi perselisihan antara suku Ansor dan Muhajirin, tolonglah aku hai Ansor, ataupun tolonglah yang lainnya berkata, aku ini Muhajirin. Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ada apa dengan seruan jahilian ini? Yang ketika salah seorang tadi mengadu kepada baginda Rasulullah SAW, ya, bahwa seorang dari Muhajirin telah memukul seorang dari Ansor, ataupun dari Ansor mengatakan sebaliknya, justru baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, campakkanlah itu, sebab itu adalah mumtinah, perbuatan yang tercela, menjijikan, dan bahkan berbahaya. Jadi sifat asobiyah ini harusnya ditinggalkan oleh kita kaum muslimin, yang mana ketika dia mengedepankan asobiyah, justru ini akan memecah belah kaum muslimin yang hakikatnya
kaum muslimin adalah bersaudara. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW juga menyatakan, Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Ia tidak akan saling menzalimi dan saling membiarkan. Siapa saja yang menghilangkan suatu kesulitan dari seorang Muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitan bagi dirinya di antara berbagai kesulitan pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, pasti Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita senantiasa waspada, bahkan berhati-hati terhadap tipu daya syaitan. Berhati-hati terhadap musuh-musuh Islam yang menginginkan kita umat Islam terpecah belah, berbenturan, dan akhirnya kita kaum muslimin saling bermusuhan. Di mana ketika fitnah-fitnah ini bertebaran, yang dengannya umat gampang diprovokasi, yang mana ketika kaum muslimin antara yang satu dengan yang lainnya saling menyakiti, bahkan mencaci maki, sehingga terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang itu menjadi kerugian bagi kita kaum muslimin. Untuk ini, sifat asobiyah ini harus ditinggalkan, karena sifat asobiyah adalah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah seruan jahiliyah, seruan yang tercela, yang keji dan lagi menjijikan, yang mana dengannya ketika kita masih mengedepankan asobiyah, tentu umat ini akan mudah terpecah belah, ya, jauh dari persatuan. Yang tentunya yang kita inginkan adalah kekuatan, ya, persatuan, yang mana kaum muslimin akan mampu bangkit ketika setiap muslim memahami bahwa saudaranya adalah muslim itu sendiri. Dan ketika ada muslim yang terzolimi, kita wajib membantunya, bahkan menolongnya. Bukan sebaliknya, ketika ada muslim yang terzolimi, kita berpangku tangan, bahkan bertepuk tangan, ya, bahkan kita merasa senang. Naudzubillah summa naudzubillah. Inilah yang tentunya yang harus kita jauhkan, yang mana ketika asobiyah ini sudah dicampakkan dari dada kaum muslimin, insya Allah persatuan, kemenangan kaum muslimin tentunya ada di depan mata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.